Kita mau bikin chiffon cake Rilakkuma and Kaoru. Pertama, kita siapkan bahannya dulu ya. Di sini kita mau pakai 2 kali adonan. Jadi adonan coklat dengan 2 telur dan adonan plain dengan 1 telur. Kita bikin yang 2 telur dulu ya. Campurkan air panas dengan coklat powder. Di sini saya pakai coklat powder Van Houten ya. Aduk coklat powdernya ini sampai benar-benar rata larut ya. Kemudian kita masukkan minyak sayur ya, minyak sayur kita masukkan ke dalam larutan coklat tadi, lalu kita whisk sampai rata. Setelah rata kita masukkan tepung terigu. Oke, aduk lagi sampai benar-benar tepung terigunya itu rata ya, jangan sampai ada yang bergerindil. Oke, setelah rata kita masukkan 2 butir kuning telur. Sisakan 1. Aduk lagi sampai benar-benar rata. Setelah rata, begini ya konsistensi adonan, kita sisihkan dulu dan kita mau bikin adonan yang dengan 1 telur. Karena tanpa coklat, jadi kita mau tuang minyak sayur dulu, kemudian dicampur dengan air panas. Ya, nanti jumlahnya berapa saya tulis di description resepnya. Oke? Kita campur dulu air panas dan kita whisk. Kita whisk sampai campuran ini mengental. Oke? Setelah mengental, kita masukkan tepung terigu. Aduk tepung terigu hingga rata. Ya, jangan ada yang bergerindil ya, ingat ya, harus rata. Setelah tepungnya itu rata, kita mau tambahkan kuning telur yang sisa 1 tadi ya. Tambahkan dan aduk dengan rata ya, seperti ini konsistensi akhir adonan. Oke, setelah ini kita mau bikin meringue. Nah, meringue ini saya pakai 3 butir putih telur ya. Kita mau mixer putih telur ini dengan speed medium. Ya, kalau udah berbuih begini, kita masukkan lemon juice-nya. Lemon juice boleh diganti dengan cream of tartar atau dengan air jeruk nipis. Kemudian kita mau masukkan gula bertahap. Ya, di sini saya bagi jadi 3 tahap. Kita mixer terus dengan kecepatan medium hingga firm peak. Gimana sih firm peak? Nah, seperti ini yang disebut dengan firm peak. Oke? Sekarang pembagian meringue itu 2:1. Maksudnya 2 untuk adonan coklat dan 1 untuk adonan yang plain, yang biasa. Di sini saya pakai ilmu kira-kira aja. Jadi 1 scoop spatula berbanding dengan 2 scoop spatula. Oke, pencampuran meringue ini untuk pertama kita bisa pakai hand whisk ya, aduk hingga sekedar rata saja. Oke, baik adonan yang plain maupun adonan yang coklat sama aja. Nah, setelah adonan meringue yang pertama rata, kita masukkan lagi adonan meringue lagi, sama seperti tadi 1:2 ya. Tetap menggunakan hand whisk, kita aduk balik sekedar rata saja ya. Nah, untuk pencampuran terakhir nanti hand whisk-nya ini saya mau ganti pakai spatula. Supaya apa? Supaya pengadukannya adonan itu benar-benar sampai ke dasar bowl. Jadi adonan meringue dan adonan coklat serta adonan plainnya ini tercampur dengan benar-benar rata, nggak ada meringue yang bergerindil atau ketinggalan. Ya, ini penting sekali untuk chiffon cake, baik itu bentuk karakter maupun chiffon cake biasa. Ya, ingat pencampuran meringue harus benar-benar rata. Konsistensi adonan yang baik, dia itu kental, ya, dan kilap seperti ini. Ya.
Nah, sekarang kita sisihkan dulu adonan coklat. Kita mau siapkan beberapa paper cup. Di sini saya pakai 3 ya. Kita isi adonan sedikit untuk nanti membuat karakternya. Oke, hentak-hentak dulu jangan lupa supaya air bubble yang ada di dalam adonan itu keluar. Satu adonan di paper cup itu saya plain tanpa warna ya. Dan saya bikin 2 lagi adonan dengan warna pink dan warna kuning. Di sini saya pakai pewarna My Flavor ya. Untuk yang warna pink sedikit saja karena saya mau warnanya itu benar-benar muda. Kita aduk hingga rata. Setelah rata, kita tuang lagi ke dalam paper cup. Ya. Jangan lupa ya, kalau habis tuang ke paper cup selalu kita hentak supaya air bubble yang di dalam itu mungkin ada itu bisa hilang. Oke. Untuk yang adonan berikutnya adalah yang berwarna kuning, juga sama ya. Kita beri pewarna My Flavor juga. Di sini saya pakainya warna pastel. Kita aduk balik sampai warnanya itu benar-benar rata ya, tercampurnya ya. Kemudian kita taruh lagi di paper cup. Di sini saya pakai paper cupnya rada gede, rada lebar ya. Nah, setelah semua warna sudah tercampur di paper cup ya, kita mau sisihkan dulu. Masih ada sisa adonan plain. Nah, di sini saya mau pakai loyang seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti setengah lingkaran. Nah, ring ini saya pakai untuk mengalasi supaya dia itu nanti di oven itu nggak goyang-goyang. Ya, kita isi, kita hentak-hentak dulu sama seperti tadi yang paper cup juga. Terus kita sisihkan. Nah, untuk adonan yang Rilakkuma saya pakai cetakan seperti ini. Ini merek Unopan. Jadi dia semi non stick. Oke. Ya, kita isi adonan sampai full, sampai semua ya. Kemudian jangan lupa tetap kita goyang ya supaya rata dan kita hentak-hentak. Biar loyangnya nggak rusak, kita alasin dulu pakai pakai lap ya. Kemudian kita panggang di suhu 140 api atas api bawah selama 30 menit atau sampai matang. Setelah matang, jangan lupa dihentak dan dibalik. Oke. Untuk yang setengah lingkaran boleh dimiringkan seperti ini. Kita tunggu sampai benar-benar dingin. Ya, setelah dingin baru kita akan unmold. Nah, untuk yang di paper cup nggak perlu sampai benar-benar dingin, nggak apa-apa, karena kita mau lepas dan kita mau balik ya. Kita mau dinginkannya dalam keadaan dia sudah terlepas dari paper cupnya. Oke. Kemudian kalau sudah dingin ya, kita mau tutup kue yang tadi di paper cup itu supaya apa? Supaya kuenya itu nggak kering. Ya, kita bungkus pakai baking paper, lalu kita tutup rapat untuk sampai nanti kita mau pakai. Oke, kita sisihkan dulu dan kita mau unmold yang setengah lingkaran. Untuk yang unmold setengah lingkaran ini gampang, nggak usah pakai alat. Ya, cukup kita tekan-tekan dulu, keliling ya supaya dia lepas. Kemudian kita tepuk-tepuk. Dia bagus ya loyangnya ya. Dia gampang banget keluarnya. Mulus kan? Nah, kita sama seperti tadi juga harus ditutup rapat. Ya, sekarang yang bentuk donat pun sama, hanya dihentak-hentak saja. Oke. Sekarang kita mau hias. Kita ya dilihat ya ini ya. Nggak ada yang ketinggalan di loyang. Kita mau hias mulai dari telinga ya, kita bikin bulatan menggunakan ini, saya pakai spuit ya, supaya spuit yang agak besar supaya telinganya itu ukurannya proporsional sama badannya si Rilakkuma ini ya. Telinga warna kuning, nanti akan saya cover sedikit dengan coklat leleh. Oke, seperti ini. Untuk hidung, bagian hidung juga kita sesuaikan juga ukurannya ya. Kemudian kita lem pakai coklat leleh supaya dia nempel di kuenya.
Kemudian kita gambar hidungnya itu juga memakai coklat leleh, ya. Jadi ukuran hidung, ukuran telinga itu kita sesuaikan dulu dengan dengan ukuran badan si Rilakkuma ya. Jadi jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar, nanti kurang proporsional. Oke. Untuk bagian mata juga saya pakai coklat leleh ya. Jadi hanya sangat simpel sekali desain Rilakkuma ini ya. Mata, hidung, dan telinga saya memakai coklat leleh. Sekarang kita mau sisihkan dulu. Oh ya, jangan lupa untuk bagian telinga kita mau lem juga ya, supaya bagian bawah telinga itu menempel di badan Rilakkumanya biar gak gampang lepas, karena ini kan hanya dipasangkan saja ya. Nanti kalau sudah kita simpan di kulkas. Oke, sekarang kita mau bentuk yang kaoru. Sesuaikan juga ukuran telinganya. Kemudian bagian bawah telinga kita coakin dikit pakai biskuit ya. Jangan lupa nih ukurannya biar sesuai kanan dan kiri, enggak gede kecil. Oke. Kemudian untuk bagian pinknya juga sama. Kita sesuaikan ukurannya. Untuk nempelinya ini nanti pakai coklat juga. Gambar hidungnya juga sama menggunakan coklat leleh. Matanya juga sama menggunakan coklat leleh. Ya, nanti dia masuk kulkas kan, dia akan mendingin, coklatnya akan mengeras dan dia akan nempel, nggak akan geser-geser. Oke, nah Rilakkuma dan Kaoru udah jadi. Semoga videonya ini bermanfaat, menginspirasi, dan jangan lupa dicoba ya. Rebake ya, happy baking, semoga bermanfaat. Thank you for watching, thank you, see you next time.